Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibra Sumigo Gigantara. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil mini riset yang telah saya kerjakan. Di sini saya akan menganalisis risk and return saham dengan metode top down. Next. Top down analysis adalah suatu usaha untuk mengkaji bagaimana dampak dari kondisi ekonomi makro terhadap saham. Dengan kata lain, pendekatan top down berangkat dari kondisi ekonomi makro, sedangkan pendekatan bottom up berangkat dari kondisi perusahaan. Next. Nah, analisis makro sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi menggambarkan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat dan pasar perusahaan. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis secara terbaik mempengaruhi tujuan kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, lapangan kerja, dan mencapai neraca yang berkelanjutan. Bisa dilihat dari indikator di samping. Pada November 2020, tingkat inflasi mencapai 0,28% dan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 105,21 dari 90 kota IHK. 83 kota mengalami inflasi dan 7 kota mengalami deflasi. Laju inflasi tertinggi ditual yaitu sebesar 1,15% dan CPI 106,83. Laju inflasi terendah BIMA 0,01 dan CPI 104,48. Sementara tingkat deflasi tertinggi di Kendari sebesar 0,22%, IHK 104,81, sedangkan deflasi terendah terjadi di Nolabo dan Palobo sebesar 0,01%, dan IHK-nya 108,02 dan 104,21. Inflasi disebabkan oleh kenaikan harga yang ditujukan oleh peningkatan sebagian besar indikator pada kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,86%, kelompok sandang dan alas kaki sebesar 0,14%, kelompok perlengkapan peralatan rumah itu sebesar 0,08%. Nah, kelompok transportasi 0,30%, kelompok informasi dan komunikasi jasa keuangan 0,02%, sektor hiburan dan olahraga 0,04%, tingkat pendidikan 0,12%, makanan dan pangsa kelompok pemasok minuman restoran sebesar 0,11%. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang turun pada indeks adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang turun sebesar 0,04%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya turun 0,23%. Next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis sektoral saham. Seperti terlihat pada grafik di samping, pertumbuhan industri keuangan sebelumnya melemah pada 24 Maret 2020. Penurunan kinerja saham bank disebabkan meningkatnya kekhawatiran investor seiring dengan banyaknya regulasi baru yang memperkenalkan langkah-langkah stimulus ekonomi. Meski sempat melemah selama beberapa waktu, mulai 3 Juni 2020, industri ini masih menjadi yang terdepan dalam kenaikan suku bunga. Karena besarnya kontribusi industri perbankan terhadap IHSG mencapai 32,75% dari total nilai pasar. Next. Seperti terlihat grafik di samping, pertumbuhan industri consumer goods sebelumnya melemah pada 19 Maret 2020. Penurunan kinerja saham bank disebabkan meningkatnya kekhawatiran investor seiring dengan banyaknya regulasi baru yang memperkenalkan langkah-langkah stimulus ekonomi, meski sempat melemah beberapa waktu mulai 4 Juni 2020. Industri ini masih menjadi yang terdepan dalam kenaikan suku bunga karena besarnya kontribusi industri consumer goods terhadap IHSG mencapai 34,56 dari total nilai pasar. Selanjutnya ada analisis perusahaan. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia Tbk atau biasa disebut BBCA. Bank Sentral Asia berdiri sejak 1957. Bank BCA telah hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Next. Nah, di sini ada rasio keuangan.
Berdasarkan data di atas, kita dapat mengetahui bahwa return on aset PT Bank Sentral Asia mengalami kenaikan pada hampir setiap tahunnya dan menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2015, return on aset PT Bank Sentral Asia menunjukkan angka di 3,03% dan pada tahun 2016 3,04% dan pada tahun 2017 3,11% dan pada tahun 2018 3,13% dan pada tahun 2019 menurun ke angka 3,11%. Nilai ROA dapat dikatakan bagus apabila melebihi angka 5%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Sentral Asia kurang efisien dalam mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba bersih. Selanjutnya ada ROE. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa return on equity PT Bank Sentral Asia mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, PT Bank Sentral Asia berada di angka 20,10%, yang menunjukkan bahwa PT Bank Sentral Asia mampu menghasilkan laba sebesar 20,10% dari total ekuitas pada tahun tersebut. Pada tahun 2016, return on equity PT Bank Sentral Asia menurun dan berada di angka 18,28% yang menunjukkan bahwa PT Bank Sentral Asia mampu menghasilkan laba sebesar 18,28% dari total ekuitas. Pada tahun 2017, ROE Bank pada tahun 2017, return on equity PT Bank Sentral Asia menurun dan berada di angka 17,74% yang menunjukkan bahwa PT Bank Sentral Asia mampu menghasilkan laba sebesar 17,74% dari total ekuitas. Pada tahun 2018, return on equity PT Bank Sentral Asia menurun dan berada di angka 17,04% yang menunjukkan bahwa PT Bank Sentral Asia mampu menghasilkan laba sebesar 17,04% dari total ekuitas. Pada tahun 2019, return on equity PT Bank Sentral Asia menurun dan berada di angka 16,40% yang menunjukkan bahwa PT Bank Sentral Asia mampu menghasilkan laba sebesar 16,40% dari total ekuitas. Jika hasil perhitungan ROE melebihi 15%, menunjukkan semakin efisiennya penggunaan ekuitas untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Sentral Asia mampu mengelola modal yang tersedia secara baik dan efisien untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, ada DER atau biasa disebut debt to equity ratio. Dapat dilihat di tabel di samping. PT Bank Sentral Asia mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, DER PT Bank Asia berada di angka 5,63, yang artinya perusahaan dibiayai oleh utang sebesar 563% atau kreditur menyediakan 563 untuk setiap 100% untuk 100 rupiah. Pada tahun 2016, debt to equity ratio PT Bank Sentral Asia berada di angka 5, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 5% atau kreditur menyediakan 500 untuk setiap tahun, untuk setiap 100 rupiah. Pada tahun 2017, debt to equity ratio PT Bank Sentral Asia berada di angka 4,71, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 471% atau kreditur menyediakan 471 rupiah untuk setiap 100 rupiah. Pada tahun 2018, debt to equity ratio PT Bank Sentral Asia berada di angka 4,44, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 444% atau kreditur menyediakan sebesar 444 rupiah untuk setiap 100 rupiahnya. Pada tahun 2019 berada di angka 4,28, yang hal ini menunjukkan perusahaan dibiayai 428% dengan utang atau setiap 100 terdapat 428 yang disediakan oleh kreditor. Akan tetapi walaupun dari yang tinggi pada sebuah bank menunjukkan seberapa jumlah simpanan pihak ketiga atau DPK atau nasabah bank yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Semakin besar jumlah simpanan nasabah di bank tersebut, maka semakin banyak dana yang disalurkan sebagai kredit oleh bank tersebut, sehingga potensi keuntungan yang bakal diperoleh oleh bank yang bersangkutan akan semakin besar. Selanjutnya ada valuasi saham. Nah, berdasarkan data di samping, dapat dilihat bahwa PT Bank Sentral Asia memiliki beta 1,074, 973, 989, berarti PT Bank Sentral Asia memiliki high risk and high return. Saham ini dapat dikatakan efisien. Nilai intrinsik dari saham BBCA sebesar Rp12.964, sedangkan nilai pasar sahamnya adalah Rp32.753. Maka dapat disimpulkan bahwa saham BBCA ini sedang dalam kondisi overvalue. Karena hasil dari valuasi saham tersebut overvalue, jadi dilakukan, maka diperlukan analisis teknikal untuk menentukan kapan masuk ke pasar yang tepat. Next.
Nah, berikut ini adalah perbandingan harga saham BBCA versus IHSG dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, selanjutnya ada analisis teknikal. Data di atas diambil ketika saham BBCA mengalami uptrend pada waktu bulan Mei 2020 hingga bulan Desember akhir 2020. Lihat dari data stokastik, terlihat saham BBCA mengalami overbuy pada awal Januari 2021, maka dari itu akan terjadi koreksi sementara. Maka rekomendasi yang diberikan adalah membeli di harga support 1. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada PT Bank Negara Indonesia atau biasa disebut BBNI. PT Bank Negara Indonesia (TBK) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Nah, next. Woi Kansa, next lah. Assalamualaikum. Selanjutnya ada rasio keuangan. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa return on aset PT Bank Negara Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, return on aset PT Bank Negara Indonesia menunjukkan angka 1,78% dan pada tahun 2016 1,88%, dan pada tahun 2017 1,92% dan pada tahun 2018 1,86%, dan pada tahun 2019 menurun ke angka 1,82%. Nilai ROA dikatakan bagus jika melebihi 5%, dan hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia kurang efisien dalam mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba bersih. Selanjutnya ada return on equity. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa return on equity PT Bank Negara Indonesia mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2015, return on equity PT Bank Negara Indonesia berada di angka 11,56% yang menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia mampu menghasilkan laba sebesar 11,56% dari total ekuitas pada tahun tersebut. Pada tahun 2016, return on equity PT Bank Negara Indonesia berada di angka 12,70% yang menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia mampu menghasilkan laba sebesar 12,70% dari total ekuitas. Pada tahun 2017, return on equity PT Bank Negara Indonesia berada di angka 13,49% yang menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia mampu menghasilkan laba sebesar 13,49% dari total ekuitas. Pada tahun 2018, return on equity PT Bank Negara Indonesia menurun dan berada di angka 13,60% yang menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia mampu menghasilkan laba sebesar 13,60% dari total ekuitas. Pada tahun 2019, return on equity PT Bank Negara Indonesia menurun dan berada pada di angka 12,31%, yang berarti PT Bank Negara Indonesia mampu menghasilkan laba sebesar 12,31% dari total ekuitas. Jika hasil ROE melebihi 15%, menunjukkan semakin efisiennya penggunaan ekuitas untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia kurang mampu mengelola modal yang tersedia secara baik dan kurang efisien untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, ada debt to equity ratio. Dapat dilihat dari tabel di samping, debt to equity ratio PT Bank Negara Indonesia mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, debt to equity ratio PT Bank Negara Indonesia berada di angka 5,48, yang artinya perusahaan dibiayai oleh utang sebesar 548% atau kreditur menyediakan Rp548 setiap Rp100-nya. Pada tahun 2016, debt to equity ratio PT Bank Negara Indonesia berada di angka 5,76, yang artinya perusahaan dibiayai oleh utang sebesar 576% atau kreditur menyediakan Rp576 untuk setiap Rp100-nya. Pada tahun 2017, debt to equity ratio PT Bank Negara Indonesia berada di angka 6,03, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 603% atau kreditur menyediakan Rp603 untuk setiap Rp100-nya. Pada tahun 2018, debt to equity ratio PT Bank Negara Indonesia berada di angka 6,33, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 633% atau kreditur menyediakan Rp633 untuk Rp100-nya. Pada tahun 2019 berada di angka 5,76%. Hal ini menunjukkan perusahaan dibiayai 576% dengan utang atau setiap Rp100-nya terdapat Rp576 yang disediakan oleh kreditor.
Selanjutnya ada valuasi saham. Berdasarkan data di samping, dapat dilihat bahwa PT Bank Negara Indonesia memiliki beta 1,9073932, berarti PT Bank Negara Indonesia memiliki high risk dan high risk high return. Saham ini dapat dikatakan efisien. Nilai intrinsik dari saham BBNI sebesar Rp14.222,94, sedangkan nilai pasar sahamnya adalah Rp7.619. Maka dapat disimpulkan bahwa saham BBNI ini sedang dalam kondisi overvalue. Karena dari hasil valuasi saham tersebut overvalue, jadi dilakukan, maka diperlukan analisis teknikal untuk menentukan kapan masuk ke pasar yang tepat. Selanjutnya, nah ini adalah data perbandingan harga saham BBNI dan IHSG dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya ada analisis teknikal. Data di samping diambil ketika saham BBNI mengalami sideways setelah mengalami downtrend pada waktu bulan Maret 2020 hingga bulan Desember akhir 2020. Dilihat dari data stokastik, terlihat saham BBNI mengalami overbuy pada pertengahan Januari 2021. Maka dari itu akan terjadi koreksi sementara, maka rekomendasi yang diberikan adalah sell. Cut dulu. Bye-bye. Fuck you. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada PT Gudang Garam Tbk atau biasa disebut JGRM. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Next. Selanjutnya ada rasio keuangan dari PT Gudang Garam. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa return on aset PT Gudang Garam mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, return on aset PT Gudang Garam menunjukkan angka 10,13% dan pada tahun 2016 10,60% dan pada tahun 2017 11,61%. Dan pada tahun 2018 menurun ke angka 11,28% dan pada tahun 2019 ke angka 13,83%. Nilai ROA dapat dikatakan bagus jika melebihi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Gudang Garam efisien dalam mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset dan menjadi laba. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau biasa disebut DER. Dapat dilihat dari tabel di samping, PT Gudang Garam mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan penurunan di tahun 2019. Pada tahun 2015, debt to equity ratio PT Gudang Garam berada di angka 12,28, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 1.228% atau kreditor menyediakan Rp1.228 untuk setiap Rp100-nya. Pada tahun 2016, debt to equity ratio Gudang Garam berada di angka 13,62, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 1.362% atau kreditor menyediakan Rp1.362 untuk setiap Rp100-nya. Pada tahun 2017, debt to equity ratio PT Gudang Garam berada di 15,55, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 1.555% atau kreditor menyediakan Rp1.555 untuk setiap Rp100-nya. Pada tahun 2018, debt to equity ratio PT Gudang Garam berada di angka 15,59, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 1.559% atau kreditor menyediakan 1.559, atau pada tahun 2018, debt to equity ratio PT Gudang Garam berada di angka 15,59, yang artinya perusahaan dibiayai oleh hutang sebesar 1.559% atau kreditor menyediakan Rp1.559 untuk Rp100-nya. Pada tahun 2019, berada di angka 8,03. Hal ini menunjukkan perusahaan dibiayai 803% dengan utang atau setiap Rp100 terdapat Rp803 yang disediakan oleh kreditor. Selanjutnya ada valuasi saham.
Berdasarkan data di samping, dapat dilihat bahwa PT Gudang Garam memiliki beta 0,906731883. Berarti PT Gudang Garam memiliki low risk, low return. Saham ini dapat dikatakan tidak efisien. Nilai intrinsik dari saham GGRM sebesar Rp107.927, sedangkan nilai pasarnya sahamnya adalah Rp53.000. Maka dapat disimpulkan bahwa saham BBNI ini sedang dalam kondisi under value. Karena dari hasil valuasi saham tersebut under value, maka diperlukan analisis teknikal untuk menentukan kapan masuk ke pasar yang tepat. Selanjutnya, berikut ini adalah perbandingan saham GGRM versus IHSG dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya ada analisis teknikal. Data di samping diambil ketika saham GGRM mengalami sideways pada waktu bulan Januari 2020 hingga bulan Januari 2021. Dilihat dari data stokastik, terlihat saham GGRM mengalami oversell pada awal Januari 2021. Maka dari itu, terjadi akumulasi sementara. Maka rekomendasi yang diberikan adalah jangan buy dan juga jangan sell. Kita harus melakukan hold dikarenakan saham GGRM masih terkena dampak cukai rokok yang naik. Next. Selanjutnya ada pembentukan portofolio optimal. Saat membentuk portofolio, investor selalu berharap menemukan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dia bersedia mengambil risiko yang paling kecil atau sedang mencari portofolio yang risikonya besar. Karakteristik portofolio seperti itu disebut portofolio yang efisien. Asumsi yang paling penting dalam portofolio efisien adalah bahwa semua investor tidak menyukai risiko. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada kumpulan portofolio efisien. Kedua saham ini, yaitu BBCA dan BBNI, termasuk ke dalam portofolio efisien karena tingkat return saham lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Hal ini dapat dilihat dari grafik di atas, sedangkan saham GGRM ini termasuk ke dalam portofolio tidak efisien karena tingkat return saham lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor. Hal ini dapat dilihat dari grafik di atas. Maka setelah lihat dari data-data di atas, saya menyimpulkan dikarenakan tujuan dari kebanyakan dari seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan return atau keuntungan, maka setiap ada return atau keuntungan pasti di situ juga ada risiko. Maka dari itu, untuk dapat meminimalkan risiko investasi tersebut, para investor dapat melakukan portofolio atau diversifikasi saham dengan melakukan investasi pada banyak saham sehingga risiko kerugian pada satu saham dapat ditutup dengan keuntungan pada saham yang lainnya. Untuk menjelaskan saham apa saja yang dapat diinvestasikan, kita harus menganalisnya terlebih dahulu. Pertama adalah memulai dengan analisa makroekonomi, selanjutnya ada analisis sektoral, kemudian mempersempitnya menjadi ke analisis perusahaan. Kemudian dari perspektif analisis sektor, akan ada beberapa sektor yang menarik seperti sektor perbankan dan barang konsumsi. Dari analisa perusahaan, yaitu BBCA, BBNI, dan GGRM. Mempunyai berkinerja cukup baik. Kemudian dari perspektif analis sektor, akan ada beberapa sektor yang menarik seperti sektor perbankan dan barang konsumsi. Dari analisa perusahaan yaitu BBCA, BBNI, dan GGRM mempunyai kinerja yang cukup baik berdasarkan laporan dan rasio keuangan dari 3 perusahaan tersebut. Analisis selanjutnya adalah menganalisis valuasi masing-masing dari saham tersebut. Ternyata hanya ada 2 saham yang menunjukkan tempat investasi yang paling cocok, yaitu saham BBC dan saham BBNI. Dikarenakan kedua saham sedang berada di kondisi overvalue, sedangkan saham GGRM sedang berada di kondisi undervalue. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.